Hi, now Breakdown. with us. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Gua harap teman-teman semuanya sehat walafiat, terus bugar ya, karena kita sedang melaksanakan social distancing yang diumumkan pemerintah menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk libur ya, dan kita hanya diam di rumah aja, dari belajar, bekerja, terus beribadah juga dilakukan semuanya di rumah. Dikarenakan lagi wabah COVID-19 ini dan kami juga mengikuti himbauan untuk di rumah aja, jadi pada episode kali ini kami memutuskan untuk merekam video di rumah masing-masing. Nah, selama di rumah aja, kita tuh hampir setiap harinya melakukan aktivitas yang sama ya nggak sih? Kayak nonton TV, atau nggak ngobrol bareng keluarga. Ngumpul bareng keluarga tentunya lebih banyak waktunya, kemudian beres-beres rumah untuk menjaga kebersihan yang lebih dari biasanya, atau enggak mungkin ada yang suka baca buku ya baca buku. Tak jarang juga ada yang beberapa keluarga yang kreatif untuk menghidupkan aktivitas di rumahnya, seperti bermain bareng keluarganya dengan menciptakan permainannya sendiri. Dan yang paling praktis adalah nonton streaming film di laptop. Kerja kerja di rumah, terus bantuin mama juga ngurus kebun di samping rumah, nyapu juga ya gitu. Terus olahraga kecil seperti push up, sit up, peregangan itu perlu juga ya. Jadi jangan hanya rebahan aja gitu. Kebosanan kita akan berada di rumah aja gitu. Ini pasti jenuh banget, apalagi anak-anak yang ekstrovert. Pasti gatal banget kakinya tuh, pengen keluar rumah, pengen nongkrong gitu ya, pengen ketemu teman-teman. Merasa diisolasi di rumah sendiri itu pasti nggak enak, apalagi kalau kita kurangnya kegiatan di dalam rumah. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita siasati untuk menghilangkan kejenuhan kita akan masa social distancing itu nonton film. Nah, ini pasti teman-teman semuanya nggak hanya di masa social distancing aja, sebelumnya pasti suka banget dong nonton film ya. Nah, ngomongin tentang film, seperti kita ketahui banyak sekali genre film yang bisa kita nikmati, dan kita bisa menonton film sesuai genre yang kita minati. Nah, film yang genre teman-teman paling suka apa sih? Dari CNBC Indonesia tahun 2018, menurut Andi Budiman selaku Managing Partner IFF mengatakan bahwa ada 4 genre film yang paling diminati pada perfilman di Indonesia. Di antaranya yang pertama genre komedi sebesar 55%, yang kedua genre horor sebanyak 44%, yang ketiga yaitu genre drama sebesar 41%, dan keempat genre drama muslim sebesar 20%. Sebagai genre film terbesar kedua yang diminati di Indonesia, ini menyatakan bahwa orang Indonesia masih suka menonton film horor. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang-orang masih suka menonton film horor. Dari IDN Times tahun 2019, alasan pertamanya yaitu mencari hiburan dan menangkal bosan. Hal ini menjadi kesenangan bagi mereka sendiri. Bagi mereka, saat menyaksikan film horor tersebut, mereka merasakan sensasi seolah-olah mereka melewati suatu tantangan. Ini dikarenakan kita bisa mengalahkan perasaan tertekan kita sendiri saat menonton film horor, sehingga saat kita berhasil melewati rasa tertekan kita menjadi seolah-olah menang atau berhasil melewati suatu tantangan. Alasan yang kedua yaitu cara film horor mengungkap kejahatan. Nah, di film horor ini biasanya alur ceritanya berbentuk puzzles atau teka-teki gitu, dimana penonton bisa terhanyut pada alur ceritanya, sehingga si penonton suka menebak-nebak nih siapa kejahatan sebenarnya, siapa tokoh antagonis sebenarnya. Belum lagi kalau misalnya di film horor tersebut endingnya itu berupa plot twist ending, sehingga ada keseruan tersendiri bagi mereka penggemar horor bahwa tebakan mereka dari awal hingga akhir cerita itu bisa salah, atau malah tebakan mereka menjadi benar. Itu menjadi keseruan bagi para penggemar horor. Alasan ketiga yaitu berpikir bahwa hal-hal buruk hanya terjadi di film. Ada beberapa individu mensugesti di pikiran mereka bahwa semua kejadian buruk atau hal menyeramkan itu hanyalah di film, sehingga jika si penonton merasa mulai takut pada saat hal menegangkan di film tersebut, mereka bisa langsung menutup mata atau mempause filmnya, atau bahkan menutup telinga mereka, karena hal tersebut tidak ada di dunia nyata.
Nah, dari alasan ketiga ini ada manfaatnya ternyata, bisa mengontrol rasa kecemasan dan rasa takut. Menurut Soren Bergfat pada laman Science Nordic menyatakan bahwa film horor bisa dijadikan terapi pada rasa kecemasan dan rasa takut. Pada beberapa remaja laki-laki di luar negeri sengaja menonton film horor bersama-sama hanya untuk menguji kejantanan mereka atau adrenalin mereka, siapa yang paling berani di antara mereka. Alasan keempat yaitu sengaja mencari ketegangan dan jump scare. Ada penonton yang suka jump scare, jadi mereka sengaja mencari scene yang kira-kira menegangkan atau hantunya bakal keluar, atau mungkin ada scene yang bisa jump scare. Dan ketika ada beneran scene jump scare tersebut, respon mereka biasanya akan teriak. Setelah berteriak, biasanya mereka akan merasakan lega atau merasakan melepaskan beban atau melepaskan masalah-masalah mereka yang sedang mereka hadapi. Alasan kelima yaitu bisa menimbulkan kesenangan. Dari laman February dan IDN Times, ketika menonton film horor, ada hormon-hormon yang dikeluarkan dari tubuh kita, seperti adrenalin dan dopamin. Hormon dopamin berkaitan dengan rasa euforia, meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan rasa kebahagiaan. Alasan keenam yaitu bisa memperkuat ikatan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa di film horor tersebut isinya yaitu tentang hal yang menegangkan, menyeramkan, dan atau menakutkan. Ada tipe penonton yang ingin menonton film horor secara beramai-ramai agar ada hal keseruan tersendiri saat mereka menonton film horor tersebut, atau bisa juga ingin merasakan rasa ketegangan dari film itu secara bersama-sama. Nah, momen inilah yang menjadi ingatan atau kenangan yang paling mereka ingat. Ada keseruan tersendiri saat mereka menceritakan momen film horor tersebut. Entah itu bisa menceritakan ekspresi lucu mereka ketika menonton film horor, ada temannya yang meresponi dengan rasa takut yang berlebihan, seperti itu. Pasti pernah kan? Nah, ternyata nonton film horor juga bisa membakar kalori menjadi glukosa loh. Nah, glukosa ini sangat baik untuk sel darah kita dan organ-organ tubuh kita lainnya. Dan hal ini dibuktikan oleh penelitian yang membandingkan saat kita menonton film Jaws dan film The Shining. Dan pada saat kita menonton film Jaws, kita bisa membakar sekitar 161 kalori. Sementara saat kita nonton film The Shining, ada sekitar 184 kalori yang terbakar. Dilansir dari Kumparan tahun 2019, ada alasan kenapa orang-orang Indonesia masih suka menonton film horor. Ini dikarenakan dari kecil kita selalu menerima informasi atau pendidikan seputar supranatural seperti mistis atau takhayul. Dengan menonton film horor, ini seperti mencari jawaban atau mencari konfirmasi bahwa apakah hal supranatural tersebut benar adanya, dan mencari apa asal-usul dari supranatural tersebut, kemudian mencari cara bagaimana cara penyelesaiannya atau cara pengusirannya. Faktor religi tersebut masih menjadi faktor kuat mengapa perfilman horor di Indonesia masih memunculkan makhluk gaib yang dapat dilawan dengan doa. Namun, ada juga beberapa individu yang tidak percaya adanya makhluk gaib. Nah, tipe individu yang seperti ini, mereka lebih tertarik pada film thriller, di mana hal menyeramkannya itu berdasarkan dari sains atau psikologi, seperti karakter psikopat. Nah, kalau aku salah satu orang yang menyukai genre horor dan thriller. Jadi kalau horor sebenarnya agak takut sih, karena percaya juga bahwa adanya makhluk gaib, tapi menikmati dari film horornya yaitu bagaimana mereka mengungkap asal-usul dari hantu itu ada gitu. Nah, kalau thriller aku nggak takut sih. Kalau thriller lebih ke menikmati, jadi karena sugesti di pikiranku adalah itu semua hanya di film. Dari salah satu faktornya yang benar, karena kalau thriller kan ya bunuh-bunuhan gitu kan, psikopat, karakter utama itu pasti psikopat. Nah, adegan-adegan yang kayak kayak darah-darah, pemotongan tubuh itu kan semuanya hanya di film, makanya aku bisa berani gitu nonton film thriller, lebih berani nonton thriller dibanding horor sih.
Nah, kalau alasan aku pribadi kenapa aku suka banget sama film horor itu karena film horor tuh bisa kayak ngilangin stres gitu. Terus, aku tuh kayak ngerasa punya kepuasan tersendiri saat kita tuh nonton film horor, meskipun ada beberapa adegan jump scare yang ujung-ujungnya tuh aku kayak cuma nutup mata atau ngalihkan pandangan gitu. Nah, tapi ada juga nih orang-orang yang tidak suka pada film genre horor dan thriller. Alasan pertama yaitu kemungkinan mereka memiliki kepribadian yang sensitif. Memiliki perasaan sensitif itu lebih cenderung memiliki rasa empati yang tinggi. Sehingga ketika menonton film horor atau thriller, mereka lebih tidak tega melihat si tokoh pada film tersebut saat tersiksa atau ketakutan. Tapi ada sebagian orang juga yang nggak suka nonton film horor. Alasannya untuk mereka yang suka nonton film itu kan yang namanya nonton film tandanya kan menghibur diri sendiri. Nah, kalau mereka nonton film horor, sisi hiburannya tuh di mana? Banyak orang yang berpendapat demikian. Selain itu, untuk mereka yang sering menentukan atau yang sering memilih film horor untuk ditonton di bioskop, mereka tuh kayak ngerasa rugi gitu loh. Kita udah bayar mahal, tapi hanya untuk ditakut-takuti. Itu untuk sebagian orang ya, banyak banget yang berpikiran demikian. Nah, ada juga nih yang berpendapat bahwa mereka tuh nggak bisa nikmatin sama sekali film horor karena ya dari awal sampai akhir tuh kita udah dibangun untuk tegang gitu loh, jadi nggak ada sisi yang untuk nggak ada bagian yang bisa dinikmatin dari film horor. Nah, alasan yang terakhir yaitu bagi mereka yang takut pada darah. Bagi mereka yang memiliki fobia darah, ini pasti akan benci pada film genre thriller. Dimana kalau di genre thriller, kalian akan sangat menemukan banyak darah-darah. Nah, kalau bagi mereka yang fobia darah itu kan pasti responnya akan pusing, mual. Pokoknya ada yang sampai nggak bisa lihat darah, dia kayak mau pingsan gitu. Nah, itu salah satu alasan mereka tidak menyukai film thriller. Bukannya menikmati, malah sakit jadinya. Kalau aku paling sukanya adalah sci-fi, terus fiksi ilmiah, action, animation juga. Nah, yang paling aku nggak suka itu horor dan drama. Kenapa nggak suka horor? Alasannya adalah gini, aku sendiri adalah orang yang paling suka terkejut ya, apalagi kalau film horor itu pasti banyak jump scare yang awalnya tenang aja tiba-tiba boom, itu rasanya jantung pengen meledak. Nah, makanya aku nggak suka di situ. Terus kedua adalah membuat trauma. Gimana nggak trauma, udah selesai film nonton ngebayangin masuk WC ada apa gitu kan, bahkan mau tidur aja nggak bisa, yang namanya kiri kanan berasa ada yang mengintai. Nah, itu makanya aku nggak suka dengan horor. Tapi ada film-film horor yang aku juga lumayan suka, tapi lebih ke thriller gitu ya. Aku pernah nonton film horor Indonesia ya, udah lama banget. Yang paling berbekas di hati aku itu adalah Pengabdi Setan ya. Pasti teman-teman udah pada tahu nih, film yang paling boom ya berapa waktu yang lalu karena alur cerita yang bagus banget, terus pengambilan film gambarnya juga sangat-sangat keren, dan tidak terduga ya, jump scare-nya juga nggak main-main, dan bahkan sampai sekarang masih terbekas di ingatan kayak mana sih alurnya gitu. Jujur ini memang benar-benar membuat traumatik sekali buat aku sendiri gitu, yang kayak kok nggak berani ke kamar sendiri aja udah nggak berani. Jadi dari habis film itu nggak pernah nonton lagi, cuma nonton sekali, itu pun karena paksaan ya, dan nontonnya di bioskop. Dan pada ujung-ujung karena nonton di bioskop teriaknya itu tertahan-tahan, dan itu nggak pernah lagi nonton film horor. Nah, kenapa sih banyak sekali anak muda-mudi ya, lebih banyak si remaja itu menyukai yang namanya genre horor? Kenapa? Karena genre horornya adalah salah satu genre yang paling seru kalau kita nontonnya ramai-ramai, kecuali memang orangnya pemberani banget dah ya, oke lah ya nonton sendiri. Nah, genre horor ini memberikan kita hiburan tersendiri, seperti tadi melepaskan sesuatu di dalam diri kita. Ketika kita takut, kita akan teriak gitu ya. Beda dengan kita nonton filmnya drama atau romantis gitu ya, pasti kayak menyentuh perasaan, berbeda lagi. Kita bukan mengeluarkan sesuatu untuk yang emosinya keluar, tapi malah memendam, malah nangis gitu ya kalau dramanya sedih. Nah, kalau aku paling banget
suka itu dengan genre film sci-fi tadi, terus animation, thriller, terus action, paling suka banget. Fiksi ilmiah juga paling suka, apalagi yang berbau teknologi gitu ya. Dan kenapa aku suka banget dengan genre film ini? Karena pertama bisa membuka pikiran kita tentang hal-hal yang tidak terduga gitu. Banyak sekali film-film misalnya yang kayak fiksi ilmiah membuat sebuah robot yang bisa kita satukan dengan manusia misalnya gitu. Terus bagaimana misalnya film trailer zombie gitu ya, yang bisa jadi zombie akibat misalnya dari virus gitu ya. Itu sangat luar biasa dan nggak kita duga-duga gitu. Apakah ini bisa terjadi atau tidak? Namanya juga fiksi ilmiah. Tapi di dalam fiksi ilmiah juga itu pasti ada pembelajaran yang dapat kita petik. Nah, aku paling suka dengan genre film seperti ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita nonton sebuah film, apalagi film genre yang tadi fiksi ilmiah, action gitu ya, terus thriller, itu nggak mutlak kita hanya nonton aja. Tapi kita harus paham apa sih alurnya, plotnya seperti apa sih permasalahan yang ada di film tersebut. Nah, ini mungkin menjadi kunci kenapa banyak orang yang gak suka dengan film genre ini, ya, bagi fiksi ilmiah. Nah, aku juga punya teman-teman ketika aku ajak misalnya nonton film fiksi ilmiah mengenai misalnya teknologi gitu ya, kenapa bisa nggak sih misalnya teknologi itu masa depan akan merubah kehidupan manusia misalnya kayak gitu. Itu pada ngapain sih gitu, bosan lah nonton kayak gitu. Kita nonton horor otomatis karena selera filmnya berbeda, ya udah berarti kita nonton sendiri gitu ya. Padahal genre-genre film seperti ini itu banyak pesan yang bisa kita ambil, bahwa apakah benar 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah benar di film itu bisa terjadi gitu ya. Apakah bisa teknologi itu merubah kehidupan manusia gitu ya, robotik, apakah bisa gitu. Itu juga mungkin menjadi kunci kenapa banyak orang yang gak suka. Terus film-film genre seperti ini itu sama sekali tidak menggunakan perasaan. Beda dengan kita misalnya nonton sebuah drama dan horor ya, kita menggunakan perasaan nonton gitu. Film-film fiksi ilmiah, action, apalagi thriller ya, yang namanya kesukupan, pembunuhan, itu jarang sekali yang namanya menggunakan perasaan. Kita bisa nangis, terus kita bisa ketawa atau ya menggunakan perasaan lah gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang suka dengan genre film itu, bahkan kalian percaya atau enggak bahwa kita bisa aja nangis gitu. Di adegan-adegan yang orang mungkin nggak akan nangis, tapi kita bisa nangis di situ gitu. Kayak misalnya film animation gitu. Aku pernah nangis ketika nonton film, aku lupa sih judulnya apa, film burung ya, burung yang bisa jadi manusia. Jadi itu animation, hanya karena kata-kata si burung itu bagus banget, jadi aku bisa nangis di situ. Padahal menurut orang kenapa harus nangis gitu ya, karena kita suka banget sama filmnya, genrenya ya, jadi membawa kita bahwa apa yang dilakukan di film itu tuh bagus gitu. Beda kalau saya nonton film horor. Kalau nonton film horor aku baru awal aja udah nutup mata, karena aku nggak suka gitu ya. Kenapa ya orang-orang Indonesia itu lebih tidak suka menikmati film biografi atau sejarah atau sains gitu? Nah, kalau berdasarkan opini aku, ada 2 alasan. Nah, alasan yang pertama yaitu tujuan menonton kan adalah mencari hiburan. Sedangkan film genre sains, ilmiah, atau biografi dan sejarah itu kan alur ceritanya harus, si penontonnya harus ikut berpikir gitu. Dan sebenarnya juga banyak informasi di dalamnya. Tapi bagi mereka yang hanya sekedar menjadi hiburan itu, mereka lebih kayak tidak menikmati, malah kayak kenapa sih kita harus berpikir meski menonton film, lah kita kan untuk menikmati doang gitu, capek. Nah, bagi mereka yang kayak gini itu, mereka lebih menghindari film-film yang kayak gini karena tidak mau ikut berpikir. Alasan terakhir itu karena lebih cepat bosan. Jadi biasanya ya kalau film sejarah atau biografi, pokoknya yang tentang sains gitu tuh, durasi filmnya lebih panjang dari genre film lainnya. Nah, kalau orang-orang kita itu ternyata lebih cepat bosan, apalagi kalau misalnya durasinya 3 jam gitu, dan isinya tuh kita harus mikir mulu di film itu. Nah, itu alasan kenapa mereka cepat bosan. Lebih baik durasi panjang tapi genrenya drama, karena itu totally
fiksi, dan fiksi yang mana-mana kita cuman nonton udah nikmatin doang tanpa harus berpikir. Beda ketika nonton film sains durasi 3 jam harus mikir, capek gitu alasannya. Ngomongin tentang film sains, aku adalah salah satu pribadi yang gak suka sama sekali nonton film sains, yang science fiksi atau maybe yang action, terus dokumenter gitu. Alasannya, aku adalah tipe orang yang sangat-sangat mudah bosan, dan aku juga gak suka untuk kayak mikir gitu loh. Nah kalau science fiksi, kemudian dokumenter itu kan kita dituntut untuk menikmati film sambil berpikir gitu kan. Nah aku tuh gak suka yang kayak gitu, aku tuh lebih suka film yang menghibur, tapi tuh kayak aku tuh nggak perlu ribet untuk mikir, aku nggak perlu repot-repot untuk mikir alur ceritanya itu seperti apa. Jadi dari beberapa alasan yang udah kita tahu tadi, ternyata bagi mereka yang suka menonton film horor itu nggak aneh. Itu adalah cara bentuk mereka untuk mencari kesenangan atau cara refreshing mereka. Jadi bukan berarti kalian harus menghindar atau merasa aneh atau bahkan merasa takut kepada teman kalian yang menyukai film horor atau thriller. Nah jadi gitu, selain dia juga menyehatkan badan karena sudah membakar kalori yang ada di tubuh kita, nonton film horor itu juga menurut aku tuh ada sensasi kepuasan tersendiri gitu loh untuk pribadi kitanya. Dan aku juga ngerasa film horor itu berhasil menekan stres yang ada di kepala kita. Apapun selera perfilman kalian, genre-genre film yang kalian suka itu tidak ada yang masalah sih sebenarnya ya, karena kita punya selera masing-masing ya. Seperti kita suka musik juga kita punya selera masing-masing, seperti kita dangdut, pop misalnya kayak gitu, lagu jazz misalnya, itu kita tidak bisa menyalahkan ngapain sih nonton kayak gitu kayak gitu ya. Punya selera masing-masing dan kita juga harus bisa menghargai selera orang tersebut. Tapi perlu kalian tahu bahwa film-film dengan genre fiksi ilmiah, action, animation, terus thriller itu tidak melulu buruk dan tidak melulu bosan. Banyak kok film-film yang genre-genre ini memberikan kalian sebuah ilmu penting, pendidikan penting yang mengakibatkan kalian bisa menjadi mengetahui apakah itu benar atau tidak benar gitu ya. Memang film itu dibuat untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, tapi tidak melulu seperti itu. Pasti ada pesan yang disampaikan oleh pengatur skenario, penulis novel atau komik yang diangkat filmnya gitu. Nah buat teman-teman yang suka horor, bagi tipsnya dong kayak mana caranya bisa nonton film horor dari awal hingga habis tanpa tutup mata atau menutup mata menggunakan bantal gitu ya. Dan aku pengen banget bisa nonton film horor tanpa tutup mata. Kayak mana sih tipsnya? Nah, kalau teman-teman semuanya ada tipsnya yang suka horor, silahkan komen di bawah tipsnya apa biar aku bisa ikutin. Jadi di social distancing ini aku coba untuk nonton film horor. Atau teman-teman boleh kasih rekomendasi film horor yang seru ditonton sendiri gitu ya. Oke guys, gitu aja video kita kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan semoga juga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa lakukan social distancing, cuci tangan teman-teman semuanya ya minimal 20 detik sesering mungkin, dan hindari kerumunan, di rumah aja kalau tidak ada keperluan keluar. Jadi mendingan di rumah, buka YouTube-nya Break Time with Us, terus jangan lupa tonton lagi biar sampai bosan juga nggak apa-apa. Tetap di rumah, konsumsi makanan yang sehat. Kemudian bagi kalian yang memang diharuskan untuk bekerja di lapangan, jaga selalu juga kesehatan dan kebersihan. Terapkan social distancing dan physical distancing. Dan terakhir, kita juga jangan lupa berdoa untuk minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bersama kita melawan corona. Bye.